Perubahan bumi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada dua hal yang perlu kita ingat tentang perubahan bumi. Pertama, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan bumi. Teman-teman, perubahan bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor loh, yaitu dipengaruhi oleh bulan, angin, hujan, dan bencana alam. Bagaimana ya bulan bisa memengaruhi perubahan bumi? Yuk simak penjelasan berikut. Penampakan permukaan bumi berubah akibat bulan, yaitu terjadi pada air laut. Air laut mengalami pasang atau naik karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Air laut mengalami surut atau turun karena sebagian airnya terkumpul di tempat lain yang mengalami pasang. Keadaan pasang surut air laut tertinggi terjadi di negara Kanada, tepatnya di Teluk Fundi. Ketinggian air saat naik dan turunnya mencapai 15 meter loh. Sekarang kita akan membahas perubahan bumi akibat angin. Angin dapat merubah kenampakan permukaan bumi. Contohnya pengikisan batuan dan permukaan bumi. Baik cepat ataupun lambat, batuan dan permukaan bumi akan terkikis oleh terpaan angin. Angin juga menjadi penentu besar kecilnya gelombang air laut. Terpaan angin yang besar pada laut mengakibatkan gelombang air laut menjadi besar. Selain itu, angin juga dapat merusak atau mengubah permukaan bumi loh, seperti angin puting beliung atau angin tornado. Benda atau perumahan yang dilalui angin ini biasanya hancur berantakan. Hujan juga menyebabkan perubahan permukaan bumi, teman-teman. Contohnya, berubahnya keadaan tanah. Tanah yang semula kering bisa langsung terlihat menjadi basah karena terkena hujan. Hujan juga mengubah keadaan sungai. Sungai yang sebelumnya mati menjadi mengalir kembali. Sungai yang airnya dangkal menjadi dalam. Selain itu, hujan dalam waktu yang lama juga bisa menyebabkan banjir bandang. Kalau sudah banjir bandang, kerusakan lingkungan pun pasti terjadi. Bencana alam juga menyebabkan perubahan permukaan bumi loh. Contohnya, gunung meletus. Lingkungan sekitar gunung yang semula subur akan menjadi mati. Contoh selanjutnya yaitu gempa bumi. Permukaan bumi yang semula bagus setelah terjadi gempa bumi menjadi rusak. Bangunan-bangunan pun bisa jadi roboh. Contoh lainnya yaitu tsunami. Lingkungan pesisir yang semula tertata, indah dan rapi setelah diterjang tsunami menjadi rusak berantakan. Kedua, dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Dampak perubahan yang pertama yaitu erosi. Erosi adalah pengikisan tanah oleh air dan angin. Erosi sering terjadi di kawasan hutan gundul. Erosi dapat dicegah dengan cara mencegah penebangan liar, melakukan reboisasi, dan penghijauan. Dampak perubahan yang kedua yaitu abrasi. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Deburan ombak laut yang terus-menerus menerpa pesisir bisa mengurangi luas daratan loh. Abrasi air laut dapat dicegah dengan membuat penahan ombak. Penahan ombak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh yang alami yaitu menanami pesisir dengan hutan bakau dan hutan pantai. Sedangkan contoh buatan yaitu membuat pagar besi atau beton di pesisir.
Dampak perubahan lingkungan yang ketiga yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air. Banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat area resapan air, dan mencegah penebangan liar. Dampak perubahan lingkungan selanjutnya yaitu longsor. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tak mampu menampung air dalam tanah. Longsor biasanya terjadi pada lahan miring yang tak ada tumbuhannya. Tanah longsor bisa dicegah dengan reboisasi, membuat sengkedan, dan tidak membangun pemukiman di tempat yang mudah longsor. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.